Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian kulit. Kulit merupakan organ terbesar di tubuh dan memiliki anatomi yang kompleks. Dan saya juga akan menjelaskan fungsi kulit, yaitu kulit berfungsi melindungi tubuh dari kerusakan akibat benturan atau kerusakan mekanis dan melindungi tubuh dari kontak langsung kimia. Selain itu, kulit juga melindungi tubuh dari serangan bakteri, kuman penyakit, dan sinar matahari. Struktur kulit terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada kulit epidermis. Epidermis adalah lapisan terluar yang memberikan perlindungan tahan air dan menentukan warna kulit seseorang. Fungsi epidermis yang pertama yaitu memberikan perlindungan terhadap kuman, bakteri, atau zat berbahaya yang masuk dalam tubuh. Yang kedua, menjaga kulit agar tetap terhidrasi. Dan yang ketiga, memproduksi sel kulit mati. Di dalam struktur kulit epidermis terdapat keratinosit, melanosit, sel Langerhans, dan sel Merkel yang tersebar di setiap lapisannya. Epidermis terdiri dari 5 lapisan, yaitu yang pertama ada stratum corneum. Ini adalah lapisan epidermis paling atas yang tersusun dari korneosit, yaitu sel keratinosit keras yang sudah mati dan sedikit lemak. Fungsi dari lapisan ini untuk menyerap air dan melindungi lapisan yang lebih dalam lagi. Yang kedua ada stratum lucidum. Lapisan epidermis yang tipis dan transparan ini tersusun dari sel keratinosit yang berbentuk datar. Biasanya terdapat pada lapisan kulit tebal seperti di telapak tangan dan telapak kaki. Yang ketiga ada stratum granulosum. Lapisan ini tersusun dari sel keratinosit yang di dalamnya terkandung granul. Lapisan ini terdiri dari sel-sel lemak yang berfungsi sebagai pelindung kulit. Yang keempat ada stratum spinosum. Lapisan ini tersusun dari sel Langerhans serta protein pengikat atau desmosum dan sel keratinosit yang membuat kulit lebih kuat dan elastis. Lapisan ini sebagai bahan pembentuk sel kulit, rambut, dan kuku. Yang kelima ada stratum basal atau germinativum. Lapisan epidermis paling bawah ini merupakan tempat produksi sel-sel kulit baru, protein kreatin, dan sel melanosit, yaitu sel penghasil melanin atau zat warna kulit. Selain itu, lapisan ini juga terdapat sel Merkel yang bertugas sebagai sensor penerima rangsangan saraf untuk merasakan sentuhan. Selanjutnya ada dermis yang letaknya di bawah epidermis. Dermis ini mengandung jaringan ikat yang keras, folikel rambut, dan juga kelenjar keringat. Struktur lapisan dermis ini menyumbang 90% ketebalan kulit dan terdiri dari elastin yang memberikan kekenyalan pada kulit, juga kolagen yang memberikan kekencangan pada kulit. Struktur pada lapisan dermis ini terbagi atas lapisan papiler dan lapisan retikuler. Lapisan papiler ini tersusun atas jaringan ikat yang longgar dan kaya akan pembuluh darah. Dan lapisan retikuler letaknya lebih dalam, tersusun atas jaringan ikat padat dengan ujung saraf, folikel rambut, dan kelenjar-kelenjar. Adalah lapisan hipodermis. Lapisan hipodermis ini merupakan lapisan kulit yang terdalam dan juga disebut sebagai lapisan subkutan atau subkutis. Lapisan hipodermis ini terdiri dari jaringan lemak dan kolagen yang bertugas untuk melindungi tubuh dari suhu panas maupun suhu dingin. Lapisan ini juga berfungsi untuk melindungi tubuh dari cedera dengan bertindak sebagai bantalan yang melapisi tulang. Saya Yesi, di sini saya akan menjelaskan mengenai proses pengeluaran keringat dalam tubuh kita. Proses pengeluaran keringat diatur oleh hipotalamus yang ada di otak. Hipotalamus menghasilkan enzim bradikinin yang berfungsi sebagai vasodilator yang mempengaruhi pelebaran pembuluh darah dan juga kelenjar keringat. Jika darah yang melalui hipotalamus melebihi batas atau biasanya panas, rangsangan suhu panas tersebut diteruskan oleh saraf simpatis ke kulit. Nah, pembuluh darah ini akan berdilatasi atau juga melebar. Aliran darah ke permukaan kulit itu juga meningkat sehingga terjadi konduksi panas di bagian permukaan dan membuang panas. Kelenjar keringat juga menjadi aktif untuk menyerap air, garam mineral, serta sedikit urea dan juga dari kapiler darah yang kemudian mengirimkannya ke permukaan kulit dalam bentuk keringat, sehingga evaporasi atau juga penguapan meningkat dan juga suhu badan itu menjadi menurun.
Dan sebaliknya, jika darah yang melalui hipotalamus itu lebih rendah dari batas normal atau biasa dingin, itu pembuluh darah akan berkontraksi atau juga menyempit. Penyempitan ini akan mengurangi aliran darah ke permukaan kulit untuk mempertahankan suhu tubuh dan juga kelenjar keringat menjadi tidak aktif dalam pembentukan keringat. Pengeluaran keringat dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu kondisi lingkungan atau suhu lingkungan, emosi, dan juga aktivitas. Sinar matahari yang sangat terik juga akan mengeluarkan keringat dengan banyak. Marah juga menyebabkan pembuluh darah itu melebar, sehingga meningkatkan pengeluaran keringat. Sebagai contoh, ketika seseorang itu bekerja keras dan juga terkena pancaran sinar matahari, itu maka akan mengeluarkan keringat yang banyak. Sama halnya ketika seseorang sedang marah, itu akan menyebabkan pembuluh darah melebar sehingga meningkatnya pengeluaran keringat dalam tubuh kita. Ketika seseorang merasa takut, itu akan menyempitkan pembuluh darah dalam tubuhnya sehingga wajah itu akan tampak pucat dan juga pengeluaran keringat itu menjadi dikit. Penyakit atau gangguan pada kulit ada banyak. Yang pertama yaitu ada biang keringat atau miliaria. Ini adalah ruam berbentuk bintik-bintik merah yang gatal karena tersebarnya pori-pori kelenjar keringat yang disebabkan oleh sel-sel kulit mati atau bakteri. Biang keringat biasanya terjadi pada saat cuaca panas dan lembab. Yang kedua ada kudis. Kudis terjadi akibat adanya infeksi tungau dan kutu air. Biasanya menimbulkan rasa gatal. Yang ketiga ada kadas atau kurap, yaitu bercak-bercak kemerahan pada kulit, terkadang berbentuk bundar dan jernih di bagian tengahnya. Kadas terjadi akibat infeksi jamur. Yang keempat ada kalfus, adalah penyakit mata ikan yang disebabkan oleh virus atau bakteri dan gesekan secara terus-menerus, seperti pemakaian sepatu yang terlalu sempit. Yang kelima ada hiperhidrosis. Ini adalah keluar keringat berlebihan yang terjadi pada seluruh badan atau bagian tubuh tertentu, misal pada telapak tangan atau kaki. Hiperhidrosis disebabkan oleh penyakit atau faktor fisikis.